بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلاة والسلام على النبيين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيء ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزاكم وتقبل الله أعمالكم في هذه الليالي المباركة. Di malam-malam mulia daripada malam Qadar, kesedihan kita dengan ratapan syahadahnya Amirul Mukminin salawatullahi wasalamuhu alaih. Para ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar yang biasa dihidupkan dalam komunitas Ahlul Bait ada 3, malam 19, malam 21 dan kini malam 23. Maka mereka menyebutnya Lailatul Qadar As-Sughra wa Lailatul Qadar Al-Wusta wa Lailatul Qadar Al-Kubra. Lailatul Qadar yang kecil, Lailatul Qadar sedang, dan Lailatul Qadar yang besar. Dan kami saat ini kita semuanya berada di Lailatul Qadri Al-Kubra, malam Qadar yang paling mulia, yang paling besar yang ada dari seluruh kehidupan manusia. Maka arja, akad yang paling dikuatkan, yang paling diharapkan malam-malam Qadar tersebut adalah malam 23. Ketika Al-Imam As-Sadiq alaihi salam ditanya oleh para sahabatnya, "Alimna ya ibna Rasulillah, tunjukkan, beritahu kami kapan sih pastinya malam Lailatul Qadar." Beliau mengatakan, "Uhyu hadhil layali." Hidupkanlah malam-malam itu, malam 19, malam 21, malam 23. Kemudian meminta lagi, "Alimna ya ibna Rasulillah, beritahu kami kapan malam Lailatul Qadar." Dijawab, "Uhyu, hidupkanlah baina laila 21 wa 23, antara malam 21 dan malam 23. Kemudian bertanya lagi, "Alimna ya ibna Rasulillah." Beliau tersenyum dan mengatakan, "Ma aisara fi lailatain." Kalau saya sudah berikan 2 malam, begitu mudahnya hidupkan 2 malam tersebut. Taqarrabu ila Allah fi hadhihi lailah, yaitu dekatkan diri kepada Allah di malam-malam tersebut, sehingga malam 21 dan malam 23 semakin akhir, dan malam 23 adalah malam puncaknya malam Qadar. Dan malam ini disebut dengan malam Al-Juhani. Bagi yang pernah mendengar, mungkin Al-Juhani adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namanya adalah Abdullah ibn Anis, bukan Al-Haddad, tapi Abdullah ibn Anis Al-Juhani Al-Ansari. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tinggalnya fil badiyah, tinggalnya berada jauh dari sekitaran kota Madinah karena tinggal di pedesaan puluhan kilometer, tidak bisa selalu datang. Maka minta ke hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan aku harus datang dan menghidupkan Lailatul Qadar?"
Dikatakan Rasulullah ketika hendak menjawab, di hadapannya ada sahabat-sahabatnya yang banyak, fa asarrahu, maka diberikan sir, diberikan rahasia dan dibisikkan, hatafa ala udune, supaya yang lainnya tidak tahu, hanya yang tahu adalah orang ini. Dikatakan dibisikkan sesuatu, tidak ada yang tahu apa yang dikatakan. Akan tetapi tahun berikutnya sampai akhiril hayat, sampai akhir hayatnya si Al-Juhani tersebut, setiap malam 23 datang ke Masjidin Nabawi, mulai dari tanggal 22 sore hari, menghidupkan ibadah, salawat dan lain sebagainya di Masjidin Nabi sampai akhir hayatnya. Maka malam ini disebutnya, jangan-jangan yang dibisikkan kepada Rasulullah itu adalah malamnya Lailatul Juhani, adalah malam 23 daripada bulan tersebut. Apalagi kalau malam tersebut berada fi Lailatul Jum'ah. Fanahnu Masya Allah al-an malam Lailatul Qadar Al-Kubra, dan juga di Lailatul Jum'ah ada dua kemuliaan malam ini, yaitu malam Jumat dan malam Qadar tersebut. Fahada insyaallah ihtimalun qawiyyun jiddan. Kita saat ini duduk dan meneraikan air mata atau membaca atau ubudiyah atau melakukan apapun, maka indallah alf syahr, atau bahkan khairun min alfi syahr, yang lebih mulia daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi kalau kita beristighfar, maka istighfar kita seperti beristighfar 83 tahun. Kalau kita melakukan sedekah, maka sedekah kita seperti 83 tahun. Wahakadha. Akan tetapi malam ini, sebelum kita lanjut untuk menjelaskan tentang Lailatul Qadar, ayat di awal yang kita bacakan adalah ayat surat Yusuf 88, berkenaan dengan para saudara-saudaranya Yusuf ketika mereka dakhalu alaih. Ketika saudara-saudara Yusuf setelah membuang Yusuf, kemudian Yusuf jadi wazir, menjadi perwakilan raja, kemudian maju dan lain sebagainya, maka saudara-saudara Yusuf datang dan meminta apa yang dikatakan, ya ayyuhal aziz, wahai orang yang mulia, yaitu maksudnya saudaranya, akan tetapi belum tahu siapa kalau itu adalah saudaranya. Ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana ad-dur, kami dan keluarga kami dalam keadaan dur, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kerepotan, kesulitan. Telah banyak dur dan madarat yang ada pada kami, kegelisahan pada kami. Maka telah terjadi pada kami paceklik berkepanjangan, desa kami tidak ada apapun. Massana wa ahlana dur, untuk kami dan keluarga kami telah mendapatkan dur, cobaan paceklik yang sulit. Maka dilanjutkan, waji'na bibidha'atin musjad, kami datang kepadamu dengan dagangan yang kurang lebih, dagangan yang apa adanya, dagangan yang ala kadarnya. Kami tidak mampu untuk membeli harga gandum yang kau jual, karena kami saat ini dalam keadaan sulit. Waji'na bibidha'atin musjad fa'aufi lanal kaila, berikanlah kami kail, berikanlah kami timbangan seperti sebelumnya yang kami datang dan kamu berikan kail tersebut, kamu berikan gandum tersebut, berikan kepada kami. Wa tasaddaq alaina, dan tambahkan dengan sedekah kebaikanmu wahai aziz Mesir, wahai saudaraku Yusuf. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzi mutasaddiqin, karena Allah akan memberikan jaza bagi orang yang memberikan sedekah. Maka para ulama mufassirin biasanya mengkaitkan hal tersebut kepada Al-Imam Al-Asr wa Namus Ad-Dahr ajalallahu farajahu syarif. Dan malam ini malam 23, malam kaitannya erat sekali dengan sahibil asri waz zaman. Maka kami berkata, ya ayyuhal aziz, wahai aziz az-Zahra, wahai yang mulia dari putra az-Zahra, ya imam zamanina wa ya ni'mati waliyina, engkaulah wali kami, imam kami. Maka massana wa ahlana ad-dur, kami telah
merasakan kesulitan, keberatan dan berbagai macam ujian dan cobaan. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyina wa ghaibata waliyina wa kasrata aduwina wa qillata adadina wa shiddatal fitani bina wa tadahura az-zamani alaina. Maka kami mohon ya Rabb, fa'inna, setelah wasalli ala Muhammadin wa alihi wa a'inna alaihi bifathin minka tu'ajjilu. Berikanlah al-fath kami ya Rabb, kemenangan untuk kami ya Rabb, bagi orang-orang mustad'afin yang saat ini lagi berjuang. Bukankah antum saat ini fi ni'amillah, dalam keadaan yang nikmat? Ruangan ini mungkin ber-AC, ruangan ini mungkin dengan berbagai macam, kemudian kita tidak bisa menderaikan air mata, sedangkan di situ para mujahidin yang lagi berjihad melawan mustakbirin, anjasil khalaiq, orang-orang paling najis dari makhluk Allah, keturunan orang-orang qatalatil anbiya, para pembunuh para nabi terdahulu, yaitu Zionis imperialis, yaitu orang-orang yang saat ini berada segitiga jahat tersebut. Dunia saat ini dalam keadaan membara akan berbagai macam musibah. Maka kami berkata, ya ayyuhal aziz, ya aziz az-Zahra, wahai putra az-Zahra, wahai yang mulia, wahai tuanku, wahai imamku, massana wa ahlana ad-dur waja'na bibidha'atin musjad. Dagangan kami compang-camping, amal ibadah kami ala kadarnya, salat kami apa yang bisa kita harapkan. Allahumma in kana a'maluna qad akbahat wujuhana, ya Rabb, kalau memang karena perbuatan kami telah menjadikan lekam, menjadikan warna wajah kami ini hitam karena maksiat kami, fa innana natawajjahu ilaika biwajhi imaminal maimun. Aku memohon ya Rabb kepadamu dengan wajah imam kami yang berseri-seri, yaitu hujjatullahi fil ard, khalifatullahi fil ard. Turunkanlah bifathin minka tu'ajjilu, berikanlah al-fath yang segera mungkin ya Rabb, segerakanlah kemunculan al-imam al-mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Berbagai macam cobaan dan kita berlalu, dan kita selalu mengucapkan seperti yang diucapkan para qadatuna, para pemimpin kami, pembesar kami. Syahid Sayyid Hasan Nasrullah, setiap kali ada yang syahid, selalu beliau mengatakan, aku mengucapkan takziah dan mengucapkan tahniah. Takziah untuk kami yang ditinggal sosok pemimpin tersebut, maka kami mengucapkan bela sungkawa dan duka, turut berduka yang mendalam. Akan tetapi tahniah, ucapan selamat bagi sosok yang gugur, yang termartirkan, yang kemudian mendapatkan kemuliaan syahadah di hadapan sosok yang paling najis tadi itu, keturunan para pembunuh anbiya. Wa hakadha para a'immatuna, Al-Husaini alaihi salam, beliau adalah damu Rasulullah. Husainun minni wa ana min Husain, Husainun sibtun minal asbad, Husainun imam, Husainun kada, segala macam darahnya darah Rasulullah, dibunuh oleh makhluk yang paling anjasi khalqillah, al-khammar, al-fassak, al-fajir, yaitu Yazid ibn Muawiyah. Darah yang paling suci putra putri Nabi kami, yaitu Al-Husain putra Fatimah Al-Batul binta Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mahdurid dam, tercecer darahnya di Sahra'i Karbala melalui tangan-tangan orang-orang najis. Wa hakadha, itu tarikh mengulang kembali dengan gugurnya Sayyidil Qa'id As-Sayyid Ali Al-Husaini Al-Khamenei. Semoga Allah menjadikan beliau syahadahnya yuwallidul intisarat, memberikan, mengalahirkan kemenangan demi kemenangan, seperti kemenangan darah Al-Imam Al-Husain yang membuat semakin membara. Tidakkah kita membaca saat ini itu entitas Zionis kalang kabut, merasakan lebih dari 50% apa yang mereka siapkan telah hancur. Kalau terus berjalan dikatakan lebih dari 2 minggu, maka chaoslah negeri mereka. Semoga Allah meluluh lantahkan di malam qadar ini ya Rabb. Allahumma ahlik a'da'ad-din. Semoga Allah menghancurkan musuh-musuh agama, musuh Allah, dan segerakanlah kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Dan kita memekikkan dan mengatakan labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi, labbaika ya sahib az-zaman, labbaika ya da'i Allah,
Maka kalau kita telah mengatakan labbaika ya da'i Allah, aku menyahuti seruanmu yang menyerukan kepada Allah, maka apapun tantangannya tidak akan pernah membuat gentar kami. Hari-hari ini seringkali umat mengatakan, akankah kita dekat dengan masa duhur? Maka di kesempatan kali ini, pembahasan kita di malam qadar ini, dikatakan afdhalul a'mal di malam ini adalah kullun bihasabihi. Setiap orang memiliki sesuai dengan kadarnya. Sayyidus Syahid Muhammad Baqir As-Sadr pernah ditanya, Sayyidina, apa itu afdhalul a'mal fi Lailatul Qadar? Beliau mengatakan mudzakarah ilmiah. Paling afdal buat ana, karena berdasarkan keilmuan dan kesenangan beliau dengan ilmu, paling afdalnya a'mal Lailatul Qadar adalah mengkaji keilmuan. Kalau kita mungkin, kalau ditanya, jangan-jangan kita hanya hafal dari doa al-iftitah dan selanjutnya Allahumma wabil huril aini fazawwijna. Pikiran kita mungkin hanya urusan zawaj dengan huril ain. Padahal Allahumma birahmatika fis salihina faadkhilna wa bika'sin wa fi illiyina farfa'na wa bika'sin min ainin min wa bika'sin min ma'inin min ainin salsabilan fasqina. Tapi yang kita ingat wabil huril aini fazawwijna. Masya Allah. Yang ingat, nikahkan kami dengan huril ain. Jadi malam Lailatul Qadar afdhalul a'malnya adalah apa? Kullun bihasabihi. Maka paling afdhalul a'mal di malam ini, ada yang mengatakan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada yang mengatakan afdhalul a'mal hadhil lailah adalah ziyaratul Husain. Dan nanti mungkin di penghujung, di akhir, kita akan insyaallah memohon kepada Allah untuk kita menderaikan atas musibah Abi Abdullah Al-Husain. Malam 19 malam tertebasnya Amirul Mukminin, malam 21 malam syahadahnya Amirul Mukminin. Kesedihan kami malam aitamil mukminin, malam yatimnya para mukmin dengan hilangnya dua bapak Islam, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad dan Bapak Islam Khalifatuhu wa Wasiyuhu Ali ibn Abi Talib. Dan malam 23 adalah malam buka ala Abi Abdullah Al-Husain, menangis untuk Abu Abdullah Al-Husain. Jadi kita sebelum itu akan membahas tentang Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Beliau kapan, apa tanda-tanda kemunculan beliau? Akankah kita qaribun bi asrid duhur? Kita telah dekat dengan masa kemunculan beliau atau masih jauh? Dengan gugurnya, dengan syahadahnya al-qaid rahbar kita, akankah itu tanda-tanda kemunculan dan dekatnya kemunculan Al-Imam Al-Mahdi dan lain macam-macam desas-desus tersebut? Mari kami mengkaji, menggabungkan puzzle-puzzle riwayat tersebut yang ada dari Ahlul Bait. Kita mengkajinya, membacanya tanpa mempraktekkan bahwa saat ini adalah yang sesuai dalam riwayat tersebut, sehingga kita tidak masuk dalam halakal mahadir, yakni hancurlah orang al-musta'jilin, bukan al-muhdar ya. Halakal mahadir yakni hancurlah orang yang musta'jilin, yakni Allahumma al'anil waqatin dan lain sebagainya, yang memberikan tauqid, memberikan waktu yang pasti kapan kemunculan Al-Imam Az-Zaman. Akan tetapi kita mengkaji, membawa berbagai macam riwayat-riwayat tersebut. Para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda kemunculan Al-Imam Al-Mahdi dibagi menjadi dua bagian besar. Yang disebut dengan bagian pertama alaim al-hatmiyah, tanda-tanda hatmi pasti, dan alaim ghair hatmiyah, tanda Imam Mahdi yang sebelumnya sebagai tanda-tandanya, tanda yang pasti dan tanda yang tidak pasti. Yang tidak pasti seperti halnya terjadinya ikhtilaf Bani Fulan, atau munculnya Khurasani, atau lain-lain. Ada nanti Al-Kaukabil Mudannab, munculnya bulan atau bintang yang kemudian berekor akhirnya, dan lain sebagainya. Itu adalah bukan termasuk alaimil hatmiyah, bukan alamat al-hatmiyah, bukan tanda-tanda pasti kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Akan tetapi tanda-tanda pasti seperti dalam riwayatnya Al-Imam As-Sadiq alaihi salam fi kutubil muslimin, dalam kitab kita seperti dalam Ghaibah li Syekh An-Nu'mani wa kitab Ghaibah li Syekh At-Tusi wa kutub at-tarikh dan kutub ahadis, menyebutkan alaimil hatmiyah itu ada 5 setidaknya. 5 tersebut sebagai pendahuluan, sebagai tanda-tanda kalau ada 5 ini maka kemungkinan kemunculan Al-Mahdi telah dekat.
Apa itu 5 tersebut? Alaim atau alamatil mahtumat, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sadiq alaihi afdhalus salat salam. Beliau mengatakan qabla qiyamil qaim khamsu alamatin mahtumat. Sebelum qiyam, sebelum kemunculannya Al-Imam Al-Mahdi, terdapat 5 tanda-tanda yang pasti, yang mahtum, yang hatmi, yang qat'i. Apa 5 tersebut? Pertama adalah Al-Yamani, kemudian As-Sufyani, kemudian As-Sayha, kemudian Qatlun Nafsiz Zakiyah, dan yang terakhir adalah Khasfun bil Baida. Apa itu 5 tanda tersebut? Munculnya Al-Yamani, orang, sosok yang pro dengan Al-Imam Al-Mahdi, yang akan mendukung semua qadiyah Mahdawiyah, mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi, seorang sayyid keturunan Ibn Rasulullah, dari keturunan Al-Hasan atau dari keturunan Al-Husain. Ada perbedaan, akan tetapi yang menguatkan Al-Yamani adalah Sayyidun Husainiyun, seorang sayyid dari keturunan Al-Imam Al-Husaini alaihi salam. Maka sebelum kemunculan Al-Mahdi itu akan ada Al-Yamani, sosok sayyid. Mereka atau orang-orang itu memiliki pasukan besar, kekuatan, dipimpin seorang sadah yang dinisbatkan dari Yaman, Al-Yamani. Kemudian muncul As-Sufyani, tokoh atau sosok atau personal yang kemudian kontra dengan Al-Imam Al-Mahdi, yang akan memerangi Al-Imam Al-Mahdi. Siapa As-Sufyani? Keturunan Ibnu Aqilatil Akbad, yaitu pembunuh daripada yang memakan hatinya Hamzah, yaitu Hindun bint Syaibah bin Rabi'ah, yakni seorang wanita al-mal'unah itu, istrinya Abu Sufyan, ibunya Muawiyah ibn Abi Sufyan alaihim la'natullah. Nah, mereka itu Sufyani akan dimunculkan, keturunannya nyambung terus, maka Sufyani akan muncul. Kemudian setelah Sufyani nanti ada yang disebut dengan Al-Baida, khasfun bil Baida, terjadinya gempa bumi, alam, kemudian terjadi khasf. Mereka para juyus Sufyani, tentara orang-orang Sufyani, ditelan bumi bainal Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah, karena Sufyani akan memerangi Imam Mahdi. Sufyani itu pusat pemerintahannya berada di Syam, yaitu yang disebut dengan Dar'ah atau Halab, Aleppo atau Suria, atau bahkan berbatasan dengan Urdun Urdun al-Hashimi. Mereka akan menguasai 5 kawasan di Syam yang dikuasai oleh As-Sufyani. Kemudian Sufyani berangkat melakukan peperangan dan lain sebagainya, mencari Al-Imam Al-Mahdi, sampai mendengar bahwa Al-Imam Al-Mahdi berada di kota Makkah. Mereka meninggalkan dari kota Madinah mau ke Makkah untuk melakukan peperangan dengan Al-Imam Al-Mahdi. Turun tangan bantuan Allah, khasf fil Baida. Baida itu adalah Sakhra, yaitu kawasan tanah Sahara yang antara kota Madinah dan Makkah. Mereka lenyap habis, tersisa 2 orang dalam riwayat tersebut, Al-Bashir wan Nadir. Al-Bashir kembali mengabarkan kepada Al-Imam Al-Mahdi busyra bahwa Sufyani telah hancur dan halak. Kemudian yang Nadir kembali kepada pemimpin Sufyani dan mengabarkan pasukannya telah lenyap. Kemudian setelah khasuf ada sayhah, ada jeritan. Ta'lamun jeritan itu, yaitu seperti jeritan sosok yang ketika syahid pada tanggal 21 terdengar bainas sama'i wal ard, yang mengatakan tahaddamat wallah arkanul huda wanfasamat wallah urwatul wusqa qutila wasiyul mustafa qutila aliyul murtada. Yaitu sosok tersebut nanti dikatakan dalam riwayat akan ada sayhah, akan pemanggilan atau seruan yang menyebutkan nama Al-Imam Al-Qaim dan mengatakan al-haqqu ma'a qaimi ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali. Suara itu mengatakan kebenaran itu ada sosok dari seorang sosok yang dikekalkan dari keluarga Muhammad, yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar, fattabi'u, maka ikutilah beliau. Setelah sayhah itu terjadi fi syahri Ramadan. Kapan? Dikatakan seperti malam ini,
malam 23 Lailatul Qadar atau sabihatuha, yakni malam pagi harinya ketika fajar menyingsing tanggal 23, terdengar seluruh man fil ard fil gharb wasyarq ya'lamuna bilughatihim, dengan bahasa mereka, dan seruan tersebut bainas sama'i wal ard menyerukan bahwa Al-Mahdi akan dimunculkan oleh Allah sebagai tanda-tanda pasti pendahuluan sebelum kemunculan Al-Imam Al-Mahdi di bulan suci Ramadan di malam 23. Kemudian setelah saihah tersebut, tanda yang terakhir tadi sudah Al-Yamani, kemudian As-Sufyani, kemudian Al-Khasf bil Baida, kemudian saihah, dan yang terakhir alamat yang paling dekat hanya 10 hari atau dikatakan 12-13 kurang dari 2 minggu setelah kejadian tersebut, tanda terakhir, pendahuluan terakhir sebelum kemunculan Al-Mahdi, yaitu qatlun nafsiz zakiyah, terbunuhnya nafsuz zakiyah, delegasi Al-Imam Al-Mahdi dibunuh bainar rukni wal maqam, di Ka'bah Al-Musyarrifah. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak tahu, mungkin dilakukan oleh rezim pemerintahan yang ada di Hijaz, yang ada di Makkah, melakukan pembunuhan delegasinya Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi, dan beliau terjadinya kapan? Fi awakhir min syahri Dzul Hijjah, di akhir daripada bulan Dzul Hijjah, kemudian gugur 10 hari berikutnya. Berarti beliau kapan terbunuhnya? Tanggal 21, 22 daripada tanggal bulan Dzul Hijjah tersebut. 10 hari berikutnya atau akhir setelah itu Al-Imam Al-Mahdi akan muncul. Kapan munculnya Al-Imam Al-Mahdi? Pergerakan Al-Imam Al-Mahdi, beliau memiliki kemiripan seperti pergerakan Al-Imam Al-Husaini alaihi salam, bahwasanya beliau bergerak sampai kemudian nalas syahada di Karbala, dimulai dengan halaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan di pertengahan bulan Rajab. Kemudian delegasi dikirim, Al-Imam Al-Husain diperintahkan untuk berbaiat kepada khalifahnya Syaitanul Akbar zaman itu, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan Syaitanul Akbar saat ini Syaitan Yahud dan wa akhuhul akbar Trump. Hada ketika Al-Imam Al-Husain dipaksa untuk memberikan baiatnya dan Imam Al-Husain tidak mau, maka bergeraklah beliau meninggalkan kota Madinah pada bulan Rajab. Di akhir bulan Rajab tanggal 28 beliau keluar, tanggal 3 Sya'ban sampai, kemudian tinggal di kota Makkah mulai Ramadan, Syawal sampai tanggal 8 Yaumut Tarwiyah beliau meninggalkan kota Makkah menuju Ardil Iraq, tujuannya Kufah, kemudian dilarang dan beliau melipir berjalan di Karbala dan mendapatkan syahadah 6 bulan. Wa hakada Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, pergolakannya itu dalam riwayat disebutkan sejak akhir-akhir daripada bulan Jamada Al-Akhirah atau Jamada Tsaniyah, sehingga ada ucapan Amirul Mukminin al-ajab kullal ajab ma baina Jumadi wa Rajab, hal yang paling menakjubkan, hal yang paling ajib itu terjadi di bulan Jumada Tsaniyah dan bulan Rajab. Ternyata tanda-tanda tadi yang 5 itu semuanya bermula Sufyani itu akan muncul, Al-Yamani itu akan muncul, dan Al-Yamani akan memiliki 7 yang dikenal dengan Sab'a Qada Al-Kibar, 7 pemimpin besar yang menyertai dengan Al-Yamani. Ada di situ Al-Khurasani, ada di situ Al-Hasani, ada di situ nanti yang disebut dengan Syuaib ibn Ali At-Tamimi atau Ali ibn Syuaib At-Tamimi, ada juga nanti Al-Hasani Al-Idrisi, juga ada salah satu dari mereka yang min syarqil ausat yang biasa kita sebutnya dengan Al-Jawi, jangan-jangan dari Jawa, dari banyaknya umat muslimin dunia saat ini adalah Indonesia, dari Jawa atau dari Bantani atau ila ai akhir, salah satu qadah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar bersama dengan Al-Yamani. Semua itu dimulai dikatakan munculnya fi sanatin wahidah, fi syahrin wahid, fi yaumin wahid, yaitu kapan? Di bulan Rajab. Bulan Rajab keluarlah Sufyani, keluarlah Al-Yamani mendeklarasikan dirinya. Maka kalau sudah terjadi itu, berjalanlah kemudian saihah di bulan Ramadan, dan Al-Imam akan muncul Fajr Ashura. Al-Imam Al-Mahdi akan dimunculkan oleh Allah sejak mulai saihah
beliau sudah mulai sering dikatakan. Di situ ada perbedaan bainad duhur wal khuruj. Kalau duhur menampakkan diri, kalau khuruj keluar mendeklarasikan dirinya. Deklarasi besar-besaran dan diucapkan, mungkin dilakukan seperti saat ini konferensi pers dan dipahami semua yang ada di barat dan timur dengan bahasanya, yaitu langsung dengan real time ketika al-imam berada di kota Makkah, yaumul jum'ah, hari Ashura yang dikenal dengan Ashura id-duhur. Jadi beliau akan muncul hari Ashura sebelum saat 6 bulan sebelumnya sudah ada tanda-tanda tersebut. Itulah kemudian al-imam muncul dan mengatakan, ala ya ahlal alam anal qaimul muntazar, ana qaim al-mahdi. Ala ya ahlal alam, mengingatkan tentang jadduhul Husain, inna jaddi al-Husain qutila atsyanan wa sahaquhu udwanan. Sesungguhnya kakekku al-Husain dibunuh dalam keadaan kehausan dan dizalimi, diinjak-injak kaki kuda di dadahnya, wahakadha, menyebutkan qadhiyah al-Imam al-Husain alaihi salam. Sehingga inilah tanda-tanda sebelumnya. Kemudian pertanyaannya, kita membaca riwayat tersebut tanpa mempraktekkan apa yang terjadi saat ini. Akankah ini sebagai quddamil qaim, sebelum kemunculan al-qaim? Al-jawab, maka kalau belum ada Sufyani, kalau belum ada Al-Yamani, kalau belum ada Al-Khurasani, kalau belum ada yang lain-lain tanda-tanda tadi, belum ada qatlun nafs zakiyah, maka belum ada tanda-tanda pastinya. Pertanyaannya, bisakah tanpa ada tanda-tanda tersebut? Para ulama mengatakan bisa. Tanda yang pasti tadi itu bisa terjadi yang disebut dengan bada', yakni terjadi perubahan dengan bada' tersebut tanpa ada tanda-tanda tersebut, sampai dikatakan lau lam yabqa minad dunya illa yaumun wahid latawwalallahu dzalikal yaum hatta yakhrujal mahdi. Kalau dalam dunia ini tidak tersisa kecuali satu hari, maka satu hari itu akan dipanjangkan oleh Allah sampai Allah memunculkan al-waliyil qaimil muntazar ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga tanda-tanda yang pasti itu pun kalau terjadi bada' maka tidak terjadi, akan tetapi minimal ada pergolakan yang ada di saat ini. Akankah kemudian Sufyani muncul dan menguasai? Mungkin. Dan ketahuilah bahwa al-Imam al-Mahdi berdasarkan riwayat tersebut, Ashura id-duhur itu adalah tanggal yang ganjil. Seperti masa munculnya Rasulullah adalah juga beliau tanggal yang ganjil, tahun yang ganjil, begitu. Artinya kita nanti, apakah mungkin al-Imam al-Mahdi kemudian kapan Ashura tahun ganjil? Tahun ini, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, supaya kita tidak masuk dalam tauqid, memberikan waktu yang pasti kemunculan al-Imam al-Mahdi, maka kita hanya mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu kapan. Dan kita berharap alaisa subhu biqarib, tidakkah waktu fajar dan subuh itu qarib? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kalau semua orang menyangka bahwa masih lama, kami pecinta Ahlul Bait, kami Mahdawiyun meyakini qarib, sangat dekat sekali masa kemunculan tersebut. Dan pergolakan yang ada di Timur Tengah ini, ada riwayat-riwayat yang lainnya yang tidak masuk dalam alaimil hatmiyah, Ahlul Masyriq dan lain sebagainya, kemudian mempraktekkan riwayat tersebut dengan kondisi saat ini. Bisa jadi semoga itu adalah saat ini, dan semoga Allah mensegerakan kemunculannya. Dan kami, masalahnya adalah satu saja, setiap ada kemungkaran, setiap ada kefajiran, di situ ada al-amal, di situ ada harapan, ada angin surga bagi para Mahdawiyun. Semakin bobrok, semakin puncak kerusakan, semakin kebobrokan moral, semakin kerugian besar untuk kami, maka al-fajrul mahdawi, masa-masa fajarnya al-Imam al-Mahdi itu semakin dekat. Karena kenapa? Seperti janji yang diucapkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan Muslimin, beliau akan dimunculkan. Kapan dimunculkannya? Di puncak kebengisan, kerusakan, kefajiran. Beliaulah yamla'ul arda qistan
wa adla ba'dama muli'ad dulman wa jawra. Yani kapan munculnya? Ba'da muli'ad dulman wa jawra, ketika bumi ini dipenuhi dengan dolum, dengan kezaliman. Adakah kezaliman yang lebih parah? Seolah-olah kita menyaksikan dunia saat ini menanti tamu agung, menanti sosok agung, menanti yang mereka sebut dengan Ismaili yang ditakuti oleh Israel. Mereka meyakini ada Ismaili yang akan menghancurkan Zionis. Ismaili tersebut, Satrio Paningit tersebut, sosok yang dinanti tersebut adalah Al-Qaimi Ali Muhammad ajjalallahu farajahu syarif, yang ada dalam madrasati Ahlul Bait, yaitu pahlawan yang kemudian disembunyikan sampai menanti kapan umat ini siap, dan alam juga mempersiapkan. Kalau kita membaca saat ini, para ulama menyebutnya ada taghayyuratil khamsah, 5 perubahan yang ada di masa saat ini. Berbagai macam keadaan dunia berubah, bencana, kerusakan, kezaliman dan lain sebagainya. Maka dunia juga mempersiapkan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Dan malam ini, malam qadar itu, semoga kita termasuk generasi yang akan mendengarkan suara bainas sama'i wal ard bahwa Al-Mahdi akan dimunculkan. Semoga kita generasi yang masuk dalam asrid duhur dan siap untuk membela dengan Al-Imam Al-Mahdi. Dan kita berkata labbaika da'i Allah, dan kita berkata Allahumma layyin qalbi biwaliyi amrik. Ada doa yang biasa dianjurkan dalam kitab Mafatihul Jinan. Di situ ada doa zamanul ghaibah, doa di zaman ghaibah. Salah satu doanya itu mengatakan Allahumma sabbit ala dinik, tetapkanlah aku dalam agamamu, dan kemudian wasta'milni bi ta'atik, lakukanlah aku selalu dalam ketaatan kepadamu, dan layyin qalbi bi waliyi amrik, dan layyinkan, mudahkan, lembutkan hatiku dengan waliyil amr, yaitu sahib al-asri wal zaman ajjalallahu farajahu syarif. Malam qadar ahibbatil kiram, malam mulia, malam turunnya para arwah, yakni tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunnya malaikat dan ruh. Para ulama mengatakan malaikat itu adalah semuanya seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan semua malaikat-malaikat yang agung. Dan ruh, dikatakan ruh itu bukan sekedar seperti Jibril, bal a'zamu min Jibril, yaitu ruh min qabil. Ketika ayat mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbik, yaitu ruh yang turun bersama para malaikat, yang menjadikan sempit bumi ini dengan turunnya para malaikat itu. Terus di zaman Nabi Muhammad, turunnya kepada Nabi Muhammad, dan izinnya selalu sanawiyan biidni rabbihim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Membawa amr, membawa seluruh perkara. Perkara apa yang dibawa oleh malaikat? Diturunkan Al-Quran di malam ini, malam qadar. Malam ini disebutnya malamnya malam takdir, malamnya malam Lailatul Mubarakah. Dalam ayat inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Malam ini adalah malam yang disebut dengan malam ad-du'a wa taubah. Malam ini yang disebut dengan malam al-wilayah. Malam ini adalah malam, semuanya tersebut malam Lailatul Qadril Kubra, yaitu turunnya para malaikat dan ruh di zamannya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha fiman, turunnya para malaikat tersebut di zaman Rasulullah, pada Rasulullah, zamannya Ali turun pada Amirul Mukminin Ali, dan begitu seterusnya Imam Al-Hasan, Imam Al-Husain, sampai 8 keturunan Al-Imam Al-Husain. Dan saat ini naik turunnya al-malaikatu warruh kepada al-waliyullah al-a'zam al-mahdi al-muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Dan malaikat itu turun dengan izin Allah dan terus berkelanjutan kepada Al-Imam Az-Zaman untuk memberikan min kulli amrin salam, untuk memberikan amr. Amr apa? Amrul afiyah, amrul dunya, amr ke segala macam yang kita minta. Kalau kita minta kepada Allah malam ini, ya Rabb, selamatkanlah aku, Allah memberikan keselamatan 1 tahun berikutnya. Kalau kita ditakdirkan malam ini sebagai orang yang taubat, maka taubat kita 1 tahun, dan begitu seterusnya. Kalau kita minta Allahumma wa doa yang biasa kita baca, waghnina minal faqr,
Allahumma qdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Ada doanya tadi kalau ndak urusan az-zawaj, urusan ad-dain wal faqr. Mintalah as'alullah fakaka raqabati minan nar. Ya dal manni wala yumannu alaih. Yang kita baca tadi ketika salat, setelah salat kita baca setiap hari di bulan suci Ramadan, ya dal manni wala yumannu alaih. Munna alayya bifakaki raqabati minan nar. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikanlah fakak, pelepasan dari api neraka. Fakak raqabati minan nar, dilepaskan dari belenggu api neraka yang menempel di antara leher-leher kita, yang kita min ashabil jahim in kuntu min ashabis ashqiya fanqilni ila ashabil atqiya as-su'ada. Malam ini kalau aku termasuk orang-orang yang syaqi al-ashqiya, orang-orang yang celaka, rubahlah ya Rabb menjadi orang-orang yang bahagia, yang sukses, mendapatkan keselamatan. Dan malam ini ahibbati al-kiram, malam-malam qadar itu kita sebutkan al-Imam al-Husain alaihi salam. Kalau kita di Amirul Mukminin kemarin dibacakan ketika para sahabatnya datang kemudian menangis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang Al-Hasan, la tabki ya Hasan. Datang Husain, la tabki ya Aba Abdullah, anta syahidu hadhihi al-ummah. Datang sahabat-sahabatnya, datang Asbagh ibn Nubata, la tabki ya Asbagh fa innaha hiyal jannah. Ini surga bagiku, sebentar lagi menghantarkan surga. Diupayakan untuk sabarlah, jangan engkau menangis atas diriku, atas musibahku. Beliau berupaya menyabarkan, tapi ada satu keadaan beliau tidak tahan, tidak bisa menahan air matanya, tumpah air mata tersebut. Kapan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang putra-putri beliau, putri beliau Ummu Kulsum dan Zainab salamullahi alaiha, datang ke Amirul Mukminin, Aba ya Amirul Mukminin, ayahku, wahai Aba Amirul Mukminin Ali. Siapa untuk anak-anak kecil sampai besar, siapa yang akan menjadi imam di tengah ini sepeninggalmu? Beliau menangis. Dikatakan saat itulah Amirul Mukminin tidak tahan menyaksikan Zainab menangis dan tangisannya pecah. Untuk Zainab al-Kubra salamullahi alaiha, maka kami katakan, ya Amirul Mukminin, kalau engkau tidak mampu melihat Zainab dengan tangisannya dan engkau menangis dengan tangisan Zainab, bagaimana kalau engkau menyaksikan Zainab di hari Ashura, menyaksikan Zainab seorang diri, la kafila wala muhami, tidak ada lagi muhami wal kafil, tidak ada yang menjaga, tidak ada saudaranya, anaknya syahid, keponakannya syahid, imamnya, saudaranya Al-Husain syahid. Bagaimana apa yang kau saksikan Zainab? Kemudian mereka mengatakan, ihruqu buyutadz zalimin, bakar kemah-kemah orang-orang zalim, keturunan Rasulullah, putri-putri Rasulullah, yaitu Zainab putrinya Fatimah putri Rasulullah. Kemahnya disebut kemah orang-orang zalim dan dibakar dari satu kemah ke kemah yang lainnya. Sedangkan menyaksikan kepala Al-Husain di atas tombak, beliau datang kehadiran Al-Imam Zainal Abidin, ya baqiyatal madin, apa yang bisa kami lakukan? Dijawab oleh Al-Imam Zainal Abidin, firruhunna bil baida, larilah kamu, selamatkan diri kalian, wahai ameh-amehku, wahai sepupu-sepupuku, wahai wanita-wanita Rasulullah, selamatkanlah dirimu, lari dari satu kemah ke kemah yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Senja hari Yauma Ashura, ketika mereka lagi asik mentertawakan syahadah Al-Husain, memukul tubul dengan syahadah Al-Husain, musuh-musuh Al-Husain lagi menikmatin khamar-khamarnya Zainab al-Kubra salamullahi alaiha. Ketika tidak ada matahari lagi, kemudian beliau keluar mencari jasad Al-Imam Al-Husain. Beliau mengatakan, salla alaika malikus zaman jismun sari'un bilara muqatta'un
Syahid Husain Gharib Husain. Zainab mengeluh kesahkan kepada kakeknya Rasulullah, ya Rasulullah, Salla alaika malikus sama. Ya Rasulullah, salawat Allah dan malaikat sama untukmu. Hada Husainuk, ini Husainmu, cucumu yang dulu naik di atas dadahmu, kini Syamir naik di atas dadah Abi Abdullah. Rahimallahu man nada wa Husaina wa ghariba. هذا حسين بالعراء مقطع الأعضاء, disayat-sayat pedang tubuhnya, mahzuzur rasi minal qafa, dilepaskan kepalanya dari balik tubuhnya. Ya Jaddah, ba'ad dikatakan ketika beliau telah menyampaikan kepada jadduhu Rasulullah Zainab al-Kubra, mengarahkan Ali, Aba ya Amirul Mu'minin, ayahku. Beliau Saub bin Najaf wasrakh nadilak ya Ali, dakhilak ya Ali, tolong kami ya Ali. Beliau mengarahkan wajahnya ke Najaf di pusar habahnya Amirul Mu'minin. Beliau mengatakan, Aba ya Amirul Mu'minin, hada Husainun bila ghaslin wala kafanin. Abah ya Ali, hada Husain, ini Husain tanpa dimandikan, tanpa dikafani. Hada Husainun bila ghaslin wala kafanin, arin tajulu alaihi al-khayl maidana. Arin pakaiannya dilucuti, tajulu alaihi al-khayl, diinjak-injak kuda dadahnya. Ya Abah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aba Abdullah al-Husain. Dikatakan hubibi thalathin, Al-Husain diberikan 3 hal yang tidak diberikan kepada selain siapapun wali-wali Allah yang lainnya, yaitu al-ijabatu tahta qubbatih. Allah memberikan ijabah di bawah pusarahnya dan kubahnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah Husainiyah ini disambungkan dengan doa-doa orang yang ada tahta qubbatul Husain. Berikanlah dakwah kami untuk menziarahi Imam al-Husain ya Rabb. Allahumma ya Rabbi ya Allah, al-ijabatu tahta qubbati wasyifa'u fi turbati, dan kesembuhan dari turbahnya, wal a'immatu min durriyati, dan imam-imam dari durriyah Imam al-Husain. Aba Abdullah, ajib, beliau adalah yang kita harapkan. Ihna ghair Husain ma idna wasila. Bukankah kita selain dari Imam al-Husain tidak memiliki apapun? Aba Abdullah, taro anta arhamur rahimin. Itu lisannya seorang yang ajiz, lisan seorang wanita yang lemah. Ketika berkali-kali berjalan untuk pusarahnya Abi Abdullah, beliau jalan ketika merasa bahwa ini tahun terakhirnya. Setelah berjalan sampai di hadapan pusarahnya, beliau membarui wudunya, menghadap di kubah Aba Abdullah. Aba Abdullah, mungkin aku bisa menyampaikan macam-macam hajat, tapi hajatku satu ya Aba Abdullah. Apa hajatku? Udawwir lak fi darid dunya. Selama ini aku mencarimu ya Aba Abdullah, bahkan aku merangkak datang ke pusarahmu ya Aba Abdullah. Aku mengatakan sallallahu alaika ya Aba Abdullah, aku menghaturkan salam padahmu, maka aku mencarimu di dunia. Hajatku satu ya Aba Abdullah. Kala idza jama'atal awwalina wal akhirin, ketika dikumpulkan semua orang yang ada di padang mahsyar, kenalilah kami sebagai pengikutmu ya Aba Abdullah. Gandeng tangan kami, gapai tangan kami untuk masuk bersamamu, mendapatkan syafaatmu ya Aba Abdullah. Cuman satu yang aku harapkan, udawwir lak fi darid dunya, dawwir li fi daril akhirah. Cari aku, bantu aku kelak
syuhada yaumal akhirah. Sedangkan engkau ya Aba Abdullah, bukankah engkau hari Ashura di mana di depanmu adalah Sahara yang tidak ada banyak air ya Aba Abdullah, ketika 1000 pasukan dalam keadaan kehausan yang dipimpin oleh Hur ibn Yazid Ar-Riyahi, kemudian mereka dalam keadaan kehausan dan mengatakan, kemudian imam memberikan air itu dan mengatakan usqul qaum warashiful khayla tarshifa, berikan orang-orang yang kehausan itu air, bahkan diberikan sedikit air untuk kuda-kuda tunggangan mereka. Rahmatnya Abu Abdullah digersang tanah Sahara. Bagaimana ya Aba Abdullah, saqaita idakal ma minka tahannunan bi ardi falatin haitsu la yujadul ma'u. Ya Aba Abdullah, engkau berikan air bahkan kepada musuhmu di tempat yang gersang. Bagaimana kami ya Aba Abdullah, kelak keluar dari pusarah kami dan kami kehausan. Fa kaifa idza talqa muhibbika fi ghadin, bagaimana kelak kamu temui para pecintamu yang menangis atas musibahmu ya Aba Abdullah. Fa kaifa idza talqa muhibbika fi ghadin utasha min al-ajdas fi dahsyatin ja'u, keluar dari pusara, dari kuburan kami, kebingungan, tak tahu arah kami ya Aba Abdullah, dalam keadaan kehausan. Kemudian kita mengatakan, Aba Abdullah tolonglah kami, kemudian engkau tidak memberikan pertolongan. Hasya ya Aba Abdullah, tidak mungkin wahai Aba Abdullah. Hada Imam Al-Husain, Imam Ar-Rahmah. Semoga kita digabungkan bersama orang-orang yang menjadi menangisi Aba Abdullah sallallahu al-baqina ala Al-Husain. Allah memberikan rahmat dan salawat kepada orang yang menangisi Aba Abdullah. Alamatul ijabah, kalau kita mendapatkan malam-malam ini derean air mata, ya Rab, taubatan nasuha, taubatan nasuha, aku bertaubat ya Rab, aku yang berdosa ya ilahi ya Rabbana ya ilahana. Rabbi, malam ini malam Jumat kita akhiri, nanti di bawah kita akan sama-sama menghadap kiblat dan membaca tawassulul Quran atau tawassul bil Quran atau raf'il masahif. Kita angkat di atas kepala kita Al-Quran dan kita ikrar. Sebelum itu kita baca malam ini malam Jumat. Tadi dibaca mungkin di awal, ya daimal fadli ala al-bariyah. Renungkan doa ini, antum baca bersama-sama dengan suara lembut. Semoga kita mendapatkan derean air mata taubat kita, kesungguhan kita malam ini. Ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil, يا صاحب المواهب صل على محمد وآله خير الورى واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه إلهي يا الله dengan hak Muhammad wa ali Muhammad, ighfir lana fi hadhihi al-asiyah, berikanlah ampunan maghfirahmu di petang hari malam hari ini ya Rab, malam Lailatul Qadar, malam takdir, malam yufraku kullu amrin hakim ya Allah. Doa kami, Allahumma ajjal liwaliyika al-faraj. Ya Allah, gembirakan hati sahib al-asri wal zaman. Kita bersama-sama, ya Rabbal Husain, bihaqqil Husain, اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة اللهم
عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله. Antum sampaikan semua hajat antum masing-masing. Allahumma ya Rabbi ya Allah. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj washfi mardana mardal mu'minina wal mu'minat. Allahumma mahrumid durriya urzuqhum durriya. Kalau ada yang sakit berikan kesembuhan pada mereka ya Rabb. Para pendengar yang ada di rumah, para hadirin yang di Husainiyah, ya Allah taqabbal minhum bi ahsani qabulik. Terima mereka amal ibadah mereka, jadikanlah mereka yang mendapatkan afdalu nasibin wal qisma fi hadhihi al-lailah, mendapatkan jatah terbaik Lailatul Qadar. Kita mendapatkan salamun hiya hatta matla'il fajr, mendapatkan keamanan fi awtanina. Berikan kemenangan untuk orang-orang itu yang lagi berjuang, orang-orang mujahidina fi sahatil wagha yang saat ini berjuang. Ya Allah, kami duduk di sini yang nyaman, mereka berada di sana di bawah misil dan di bawah roket-roket tersebut ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah doa ini untuk kehancuran a'da Allah, untuk kehancuran Amerika, untuk kehancuran Israel. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rahimallahu man qara'a al-Fatiha masyru'atan bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad.